silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain supaya Pak Presiden dan ibu terus karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan, kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang, apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sukses sih. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan, banyak sekali saya harus belajar. Ya. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk memuluskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja, bukan Pak Jokowi sedang post power syndrome. Jadi berarti menarik nih analisanya Mbak Oki nih, baru pertama kali saya lihat analisis begini bahwa oleh karena itu harusnya Prabowo berhati-hati ya. Nah, ini dia. Karena kan tadi Mbak Oki bahwa Pak Jokowi ini bukan post power syndrome, justru dia sedang menyiapkan sesuatu. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai bocoran ordal orang dalam menyangkut rencana geng Solo. Jadi bocoran ini beredar kemana-mana. Saya paling tidak ada 2 orang yang menyampaikan kepada saya secara langsung pribadi, tidak melalui grup, yaitu Muhammad Said Didu dan satunya lupa saya ya. Dan ini ngeri-ngeri sedap. Saya bertanya dari mana nih sumbernya? Dari X ya. Tetapi belum tahu siapa. Tapi biasa ya, di X itu suka sekali bocor-bocorin sesuatu. Dan ini menarik. Kemudian dimuat oleh Demokrasi. Dan cerita tentang ordal ini luar biasa ya. Kalau memang geng Solo sedang merencanakan apa yang disebutkan dalam tulisan yang beredar kemana-mana ini, dan kemudian dimuat salah satunya oleh demokrasi.id ya. Coba kita bacakan yang dari demokrasi.id, saya kira sama ya. Oke. Bagaimana skenario mau dimainkan oleh geng Solo ini ya. Oke, coba kita bacakan ya. Saya bacakan apa yang ditulis ya, kurang lebih sama. Oke, yang disampaikan saya Didu juga, dan kemudian yang disampaikan oleh demokrasi.id juga ya. Oke. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu siapa yang menulis ini, tetapi menarik karena beredar di mana-mana. Oke, kita baca. Langsung mulai. Info bocoran ordal, ngeri rencana geng Solo ya. Tadi malam ada info bocoran dari ordal, bocornya sangat halus. Tim setan medsos geng Solo alias Bazar Raja Jamet
selama seminggu terakhir ini mengadakan meeting maraton. Ya, jadi gitu ya. Tempatnya di salah satu hotel yang lokasinya tak jauh-jauh dari lokasi Fufu Fafa di Pergoki sedang teler. Dalam kurung wartawan pasti tahu. Saya tidak tahu ya. Dengar-dengar di sana ada lembaran kertas merah gambar Soekarno berkoper-koper. Oh ini ya. Ini warna merah ya. Topiknya luar biasa. 1. Hembuskan isu HTI bangkit going on. Ini mulai yang terkena Hosinuddin ya, Ahmad Hosinuddin. Kemudian 2, goyang gas 3 kg going on, sedang berlangsung. Kemudian 3, lempar isu Bahlil nyalon cawapres 2029-2034 going on juga. Kemudian 4, ramaikan isu Yakult Masiku going on. Nggak ngerti maksudnya Yakult Masiku ini ya. Gitu. Mungkin termasuk Menteri Agama juga ya. Tapi bukannya Menteri Agama bekerja untuk Jokowi. Gulirkan isu F4 balon capres 2029-2034. Jadi coming soon. F4 itu adalah Fufu Fafa ya. Kemudian 6, paling anyar menciptakan kehebohan skandal palsu dengan artificial intelligence terkait penistaan agama, perselingkuhan para tokoh lawan, pemuka agama dan lain-lain. Coming soon ya. Kata orang coming so on. Semua kegaduhan itu diciptakan untuk meredam semakin kencangnya desakan masyarakat terhadap tuntutan adili Jokowi, kroni dan keluarganya yang semakin hari semakin kuat akibat terkuaknya sejumlah fakta kong kali kong barter kongguan dengan PSN. Oke. Tak mungkin lagi penjarakan Said Didu dan Khalid sang nelayan Banten. Keduanya terlanjur mendapat dukungan kuat masyarakat luas. Apalagi setelah tes ombak dengan panggilan polisi kemarin, masyarakat malah semakin panas dan buas. Kini tambah lagi deretan saf baru berkumpul di sepanjang pesisir desa Kohot. Ada sejumlah nama tokoh masyarakat seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad. Luar biasa ya. Ahmad Hosinuddin sang penggugat ijazah palsu Jokowi. Edi Mulyadi wartawan senior FNN. Sesepuh Muhammadiyah Din Samsudin, EF Saifullah Fatta, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri Irjen Polisi Purnawiran Napoleon Bonaparte, Sekjen Pengurus Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, PP Agra, Saifullah Watoni, Ketua Umum Ketum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, aktivis 98 Syahgan dan Nenggolan, dan lain-lain. Masalahnya bukan hanya sejumlah tokoh yang namanya disebut di atas, namun semakin hari ribuan massa dari berbagai pelosok Banten, Jakarta dan Bekasi tumplek juga di sana. Jadi saudara sekalian, coba kita kasih foto yang demo terakhir di desa apa itu ya, yang dari drone itu ya. Kini malam-malam Raja Jamet tak lagi senyaman saat masih tidur di kasur empuk istana. Apalagi setelah beberapa pentolan kepala naga mulai marah dan merasa dirugikan dengan situasi yang semakin memojokkan bisnis mereka. Bahkan nama-nama yang tadinya tak terlihat kini mulai disebut-sebut oleh para tokoh seperti nama Antoni Salim dan TW. Boleh jadi ini akan membuat para naga semakin gusar dan menyampaikan fakta sesungguhnya dengan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tenda camping di hutan Kalimantan Timur seperti pada wawancara dengan majalah Tempo beberapa waktu yang lalu. Tenda camping camping ya. Memang sungguh keterlaluan si Raja Jamet ini. Cungkring-cungkring kaki kepiting. Walau cungkring capitannya mampu membuat kumpulan orang terkaya pusing 7 keliling. Oke. Ini dari Lira ya. Nas_Lira, tetapi apakah betul dari dia ya? Kita tidak tahu juga ya. Yang jelas ini ada apa? Ada kalau dari demokrasi ini disertakan juga akun X ya yang memuat ini ya, Lira official @nas_Lira dan kemudian ini. Apakah dia yang menulis? I don't know exactly ya, tapi yang jelas ini ada yang menyampaikannya. Menarik ya. Jadi sahabat era sekalian,
ada suatu pernyataan atau pertanyaan, apakah memang Mulyono atau Joko Widodo terus bergerak ketika dia pensiun. Jadi dia tidak pernah pensiun karena terus dia melakukan aktivitas politik yang tujuannya entah. Tetapi saya kira tujuannya dua. Jangka pendek memprotek dirinya agar tidak diadili baik dia maupun keluarganya. Jangka panjang adalah tetap eksis dalam dunia politik Indonesia melalui anak dan menantunya. Ya, kita tidak tahu kemana yang lebih dituju. Ya, tentu dua-duanya ya. Sambil preventing, sambil memakai double cover, menjalankan strategi bertahan, tapi juga menyerang. Saya kira itu ya. Nah, salah satu serangan yang mematikan adalah menempatkan Fufu Fafa sebagai calon presiden potensial di 2029. Bahkan ada isu yang mengatakan ada pergantian pemain di tengah jalan. Nah, itu yang kemudian pernah viral ya. Termasuk yang pernah dipermasalahkan atau dikatakan oleh dikatakan oleh Koni ya, Bakri Rahakundini. Begitu sobat sekalian. Apakah bakal terjadi atau tidak ya nanti kita lihat, mari kita lihat saja nanti ya. Yang jelas Mulyono tidak pernah diam karena masih ada anak dan menantunya yang masih dalam orbit politik. Satu ketua umum partai politik, satu menantu terpilih sebagai gubernur Sumatera Utara, dan yang lebih powerful satunya masih wakil presiden. Karena itu Mulyono tidak akan pernah berhenti untuk terus mendorong anak dan menantunya ini berjaya ya. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.